Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi. Bertemu kembali. Kali ini kita akan membahas terkait dengan penilaian gabungan untuk mata pelajaran IPA dan IPS di kelas 10 jenjang SMA untuk kurikulum Merdeka. Bagaimana cara penilaiannya? Karena ini banyak pertanyaan terkait dengan ini, maka kita akan coba bahas sedikit. Yang pertama dari sisi administrator ya. Dari sisi administrator ada dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah membuat mata pelajaran gabungan. Nah, ini sudah tampak di layar. Ini adalah mata pelajaran gabungan untuk ilmu pengetahuan alam di sini. Ini ilmu pengetahuan alam ada 3. Itu gabungan dari mata pelajaran asalnya biologi, fisika, kimia. Nama mata pelajaran gabungannya adalah ilmu pengetahuan alam. Nah, ilmu pengetahuan alam ini sekali lagi gabungan dari biologi, fisika, dan kimia. Begitu juga yang IPS. IPS ini gabungan dari geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Ya. Lalu siapa yang harus menginput, itu yang mungkin menjadi pertanyaan. Nah, jadi sekali lagi ini dari sisi admin dulu. Dari sisi admin harus menyiapkan, yang pertama menyiapkan nama mata pelajaran lokalnya. Ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Itu langkah pertama, membuat nama mata pelajaran lokalnya ini. Ya. Jadi buat 2, satu ilmu pengetahuan alam, satu ilmu pengetahuan sosial. Setelah membuat itu baru masuk ke mapel gabungan. Artinya kita akan memetakan IPA itu berasal dari nilai yang mana? Biologi, fisika, kimia. Begitu juga yang IPS, ini langkah kedua. Dan langkah ketiga, kalau ini sudah jadi, kita masuk ke mapping raportnya. Ya. Di mapping raport kelas 10 ini dibuat mapping. Nah, contoh semacam ini untuk mata pelajaran pendidikan agama kelompok umum, ini nomor urut di raport 1. Artinya dia akan tampil di bagian atas. Tetapi nanti di raport kalau sebuah mata pelajaran belum diisi, itu dia tidak akan tampil. Ya. Yang akan tampil ada mata pelajaran yang nilainya sudah lengkap. Nah, di sini kita tidak menampilkan contoh ini. Biologi, fisika, kimia di sini tidak kita tampilkan karena dia akan diwakili oleh mata pelajaran yang namanya IPA, IPS. Ya. Nah, jadi ilmu pengetahuan alam IPA ini akan tampil di urutan ke-10. Ini kalau kita lihat urutannya, dia ada di urutan ke-10 ya. Sedangkan IPS di bawahnya lagi. Masalah urutan nanti bisa disesuaikan. Nah, jadi kita tidak tampilkan biologi, fisika, kimia untuk kelas 10. Geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi. Kenapa? Karena diwakili oleh IPA dan IPS. Dan memang di struktur kurikulum tidak ada biologi, tidak ada fisika, tidak ada kimia, tidak ada geografi, sejarah, sosiologi, ekonomi di kelas 10. Jadi dia namanya adalah IPA, IPS. Nah, ini pengaturan dari sisi administrator, admin. Lalu bagaimana di sisi guru? Nah, di sisi guru, pengaturannya itu, ini saya ambilkan contoh. Di sisi guru nanti, anggaplah ini guru biologi, input nilai raport. Nah, ada pertanyaan, bagus mana input nilai raport atau impor nilai raport? Saya rekomendasikan input nilai raport saja. Kenapa? Karena impor ini berbeda dengan kurikulum yang 2013. Impor itu sangat membantu sekali, tapi kalau yang input cenderung lebih ribet. Tetapi yang di kurikulum Merdeka ini, saran saya gunakan yang input karena lebih praktis. Ya. Karena memang nilainya adalah nilai gabungan. Nah, teknisnya seperti apa? Teknisnya sekolah harus menunjuk satu orang guru, ya, menunjuk satu orang guru, misalnya guru biologi di kelas
10 ya, ditunjuk. Ini seperti contoh, ini adalah guru biologi yang ditunjuk. Guru biologi inilah yang akan mengisi nilai IPA ya. Guru biologi inilah yang akan mengisi nilai IPA. Nah, sampai di kelas berapa? Nah, itu tinggal kesepakatan di satuan pendidikan saja. Misalnya guru biologinya terbagi 2 orang di kelas 10. Jadi kelas 10.1 sampai 10.6 itu guru biologi yang pertama, 7 sampai 12 misalnya itu guru biologi yang kedua. Mereka inilah yang dipercayakan. Jadi guru biologi yang pertama itu dari kelas 10.1 sampai 10.6. Dia dipercayakan untuk mengisi itu. Bolehkah mata pelajaran? Bisa. Artinya salah satu dari yang 3 mata pelajaran. Untuk IPA itu kan biologi, fisika, kimia. Jadi ketiga guru ini yang berada di kelas 10 itu bisa mengisi. Tetapi tidak semuanya mengisi. Hanya salah satunya saja. Ya, hanya salah satunya saja. Makanya sekolah harus menetapkan, menunjuk untuk kelas 10 yang ngisi nilai biologi itu si guru A misalnya. IPA itu guru A. Yang IPS itu guru B. Jadi hanya 2 orang yang mengisi. Kalau dianggap 2 orang ini terlalu banyak bebannya, maka dibagi. Yang IPA itu 2 orang, yang IPS 2 orang. Misalnya kelasnya banyak. Nah, seperti itu. Tetapi tidak boleh semua orang mengisi. Kenapa? Karena yang akan terjadi kalau guru biologi mengisi, guru fisika mengisi, guru kimia mengisi, maka nilainya akan saling tindis. Nilai terakhir yang diinput itu yang akan ditampilkan, ya. Begitu juga tujuan pembelajaran yang optimal yang di checklist, yang terakhir guru yang menceklis itu yang akan ditampilkan. Nah, jadi solusinya adalah tunjuk 1 orang guru di antara 3 mata pelajaran biologi, fisika, kimia di kelas 10 untuk mengisi nilai. Caranya, guru biologi ini yang sudah ditunjuk tadi, dia membuat tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang dibuatnya itu mencakup tujuan pembelajaran di 3 mata pelajaran tadi, biologi, fisika, kimia. Jadi paling tidak 1 semester 1 itu tujuan TP dari 3 mata pelajaran itu ditampilkan semua seperti tampak di gambar ini. Nah, ini semua ditampilkan. Misalnya biologi bagian atas, fisika, kimia di bagian bawah. Jadi seperti itu. Nah, kalau sudah membuat TP, jadi tujuan pembelajaran, ini ya, tujuan pembelajaran dibuat oleh guru biologi yang ditunjuk tadi. Isi tujuan pembelajaran bukan hanya biologi, tetapi fisika dan kimia juga. Nah, kemudian dia melakukan input nilai. Nah, nilai yang dimasukkan di sini, ini adalah sudah nilai gabungan. Nah, nilai gabungan, jadi misalnya nilai siswa ini 75, maka itu ada sudah nilai gabungan dari fisika, kimia, biologi. Bagaimana cara menggabungkannya? Bisa dengan menggunakan rata-rata, bisa menggunakan rata-rata. Bisa juga dengan pembobotan, kalau memang mau sekolah menggunakan sistem pembobotan bisa. Mungkin karena fisika itu dianggap TP-TP fisika itu mayoritas itu tingkat kesyukurannya tinggi, mungkin bobotnya 30%. Kemudian kimia 30%, biologi 40% dari nilainya. Jadi misalnya guru fisika nyetor nilai 70, guru kimia 70, guru biologi 80. Bisa dirata-ratakan, tapi juga bisa di sistem sekolah kalau mau membuat ketentuan porsi semacam tadi, ya. Jadi 30% dari nilai 70, 30% dari nilai 70 kimia, 40% dari nilai biologi. Boleh juga seperti itu. Boleh rata-rata, mekanisme itu diserahkan kepada satuan pendidikan, ya. Kemudian TP-nya tinggal memilih di sini.
Nah, jadi pilihlah 3 TP optimum. 1 TP diambil dari biologi, 1 TP diambil dari fisika, 1 TP diambil dari kimia. Ini kalau mau adil, gitu ya. Kemudian yang perlu ditingkatkan, misalnya 1 TP diambil dari biologi, 1 fisika, 1 kimia, misal. Atau salah satu atau salah duanya saja. Misal ambil dari yang fisika atau kimia yang perlu peningkatan. Kebetulan nilai biologinya misalnya 100 ini siswa, 100 dua-duanya. Sehingga tidak ada yang perlu ditingkatkan, kan udah optimum semua. Jadi mungkin yang diambil yang perlu peningkatan hanya fisika dan kimia saja yang di checklist di sini. Nah, kemudian disimpan. Jadi hanya 1 orang yang melakukan proses penilaian yang sudah ditunjuk, ya. Yang lain gimana? Ya, yang lain mungkin guru fisika, guru kimianya apa yang bisa dibantu? Menyiapkan TP-nya misalnya. Apa yang dibantu lain kalau memang ini harus dirata-ratakan? Mungkin guru fisika dan kimianya membantu proses merata-ratakannya. Guru biologinya yang menginput datanya atau menginput datanya bergantian. Bisa juga misalnya dibagi ada 6 kelas nih. Untuk kelas 10.1, 10.2, 10.3 pakai akun guru biologi tetap, guru biologi yang masukkan. Nanti yang kelas 10.4, 10.5 guru fisika yang memasukkan, bergantian memasukkannya. Jadi dengan kelas yang berbeda tentunya memasukkan nilai-nilai ini secara terpisah, ya, jangan bersamaan walaupun kelasnya berbeda untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi praktis seperti itu untuk penilaian ini. Jadi tidak ada penilaian otomatis rata-rata, itu nggak ada, ya, karena nilainya harus diproses secara manual, diinput, artinya dirata-ratakan secara manual oleh gurunya kalau menggunakan pola rata-rata, gitu ya. Saya pikir demikian, mudah-mudahan jelas. Terima kasih. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.